Puji Tuhan. Shalom saudara semua. Shalom. Ya, Thy kingdom come, Thy will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kerajaan Allah sudah datang, berarti kehendak Allah Bapa yang itu raja di atas segala raja, itu pun harus terjadi. Bukan kehendak kita lagi yang terjadi. Bukan keinginan kita lagi yang harus diutamakan. Tetapi adalah kehendak daripada raja kita. Kehendak daripada Bapa, itulah yang harus terjadi. Dan ketika kerajaan itu datang, maka itu hal itu sama seperti light shine in the darkness. Ketika kerajaan surga itu datang, maka kejadiannya adalah seperti sinar itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya. Sinar yang terutama itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya. Itulah kerajaan Allah sudah datang. Sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang sejak bumi ini diciptakan. Dari awal Allah Bapa menciptakan, itu kerajaannya sudah datang. Ya. Karena terang itu ada, terang sudah ada. Ya. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kerajaan yang terang itu diserahkan kembali kepada kerajaan kegelapan tersebut. Maka sejak manusia jatuh dalam dosa dan sampai Tuhan Yesus datang, kerajaan terang itu seperti tidak ada. Tapi sesungguhnya masih ada. Ya, tetapi sudah tidak ada otoritas lagi. Sudah tidak ada kuasa lagi. Oleh karena itu pentingnya kerajaan surga mengutus kembali rajanya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dengan membawa otoritas yang kembali lagi dan diserahkan kepada raja-raja huruf kecil, yaitu setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, maka ia adalah raja huruf kecil itu, menerima kembali kerajaan daripada Allah Bapa itu kembali. Sesungguhnya kerajaan itu sudah datang. Cuman memang seringkali kita tidak memahami dan kita tidak melihat atau merasakannya. Karena kita sudah sepertinya berada di suatu kegelapan. Sepertinya kita sudah berada di dunia yang gelap. Sepertinya kita sudah berada di kerajaan yang gelap. Sehingga terang itu, Yesus Kristus datang, itu tidak terasa. Bagi kita tidak terasa. Nah, kita lihat sekarang ketika Yesus datang, ketika Yesus datang di bumi, saya tidak menceritakan dari awal lagi, saya percaya saudara-saudara semua sudah mengetahuinya. Tetapi ketika dia sudah datang dan dia sudah waktunya dia untuk pergi kembali ke kerajaan surga, kembali ke tempatnya di surga, terjadi suatu peristiwa yang 2 hari yang lalu sudah saya baca, sudah saya sampaikan ya, dari Markus, demikian juga dari Matius ya. Dari Markus 11, kalau di Matius itu di Matius 21. Tapi kali ini saya mau bacanya lagi di Markus 11. Kalau saudara perhatikan, peristiwa yang tercatat di Matius 21 dengan Markus 11 itu sama, hampir sama. Tetapi urutannya itu ada yang berbeda. Ya, urutannya ada yang berbeda. Lalu mana yang benar? Ya, saya bertanya dan saya mendapatkan jawaban daripada Tuhan Roh Kudus. Kalau di Markus itu urutannya terurut dengan rapi. Disitulah urutan yang sesungguhnya. Ya. Di Markus 11, ketika Yesus dan murid-murid sudah dekat ke Yerusalem, ya, pada saat itu
itu adalah waktu di mana masuk di dalam masa-masa penderitaan. Ya, masa-masa penderitaan, dan Yesus ini sudah berkali-kali masuk di dalam masuk ke kota Yerusalem. Ya. Tetapi dia kali ini untuk yang saat ini dia harus memasuk suatu momen di mana itu suatu momen adalah masa penganiayaan bagi dia, masa penderitaan bagi dia sebagai seorang raja, juga sebagai seorang juru selamat. Di situ momen yang rentetannya di situ. Dan kalau saudara perhatikan dari kejadian yang di Markus 11 ini, sangat kelihatan jelas sekali dia sebagai seorang raja, itu otoritasnya bagaimana, itu terjadi, terlaksana semuanya. Dia datang dan dia dielu-elukan. Ya, dia datang, dia menyuruh muridnya untuk masuk ke kampung, ya, untuk mengambil keledai. Ya, saya tidak mengulang lagi. Kemudian Yesus naik kepada mengendarai seekor keledai tersebut, dan dia baru masuk ke kota Yerusalem. Itu menunjukkan bahwa saat itulah otoritas itu, kerajaan itu baru dia tancapkan di situ. Selama dia dari lahir kemudian ada bolak-balik dia ke Yerusalem, juga dibawa oleh orang tuanya waktu masih kecil ke Bait Allah. Ya, itu peristiwa yang ya seperti biasa terjadi. Tetapi momen ini adalah very special, sangat khusus. Ya, karena dengan dia masuk entry lagi dengan suatu mengendarai bukan dengan kereta berkuda, tapi seekor keledai. Disitulah dia mulai menunjukkan dia adalah raja di atas segala raja. Dan ketika dia masuk seperti itu, semua mata juga tahu, oh inilah raja. Langsung mereka semua buat red carpet. Dengan jubah mereka, dengan baju-baju mereka dibuka, itu semua red carpet. Gak ada yang punya outer, cabut itu, potong itu dahan-dahan, dibuka itu jalan semua. Supaya jalan daripada raja ini ada. Mereka siapkan jalan. Dan ketika ia memasukinya, ya, urutannya itu seperti yang ini yang tepat. Ketika mereka masuk, Yesus masuk, semua bersorak-sorai. Ya, semua berkata, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, di ayat yang 11. Markus 11 ayat 11. Ya, Markus 11 ayat 11. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi ketika dia sudah memasuki kota Yerusalem, ya, perjalanan itu mereka bukan seperti kita. Kalau kita waktu naik mobil, ya, itu cepat sekali perjalanannya. Ketika entry kita masuk Yerusalem itu terasa sekali, kotanya luar biasa. Tapi pada saat itu jalanan tidak seperti saat sekarang. Lama Yesus naik keledai lagi, tidak naik mobil. Itu lama. Dan walaupun dari siang, ketika sampai di Yerusalem, bahkan masuk di Bait Allah, itu hari sudah gelap. Ya, matahari sudah terbenam, hari sudah gelap. Oleh karena itu Yesus masuk tetap ke Bait Allah. Dan di sana dia meninjau, survei, dia melihat dulu. Nah, pada saat hari sudah gelap itu, sudah tidak ada orang yang berjualan lagi. Sudah tidak ada itu meja-meja penukar. Ya, makanya kejadiannya malam itu dia tidak ada apa-apa lagi. Oleh karena itu dia keluar lagi. Dia keluar lagi dari Bait Allah dan keluar dari Betania itu. Kemudian mereka bermalam bersama dengan murid-muridnya di luar. Ya. Dan setelah itu baru keesokan harinya Yesus harus masuk lagi ke Bait Allah. Yesus masuk lagi ke Bait Allah. Jalan lagi. Dan di jalanan tersebut, di ayat yang ke-12, keesokan harinya
sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan. Nah, ketika sampai bait Allah pagi hari, mereka mulai itu dagangan itu dikeluarkan semuanya. Di bait Allah mulai dipajang itu ditaruh itu semua meja-meja penukar uang mulai keluar lagi. Dan Yesus melihat itu semuanya, langsung disuruh dibersihkan itu semua. Dan mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya. Dan melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Dan menjelang malam lagi mereka keluar dari kota. Jadi berapa malam? 2 malam. Ya. Kenapa baru saat itu Tuhan Yesus melihat membersihkan bait Allah? Ya. Padahal dia sudah berkali-kali ada di bait Allah mengajar. Dan itu orang-orang itu semua sudah ada di situ yang suka menjual beli semua burung merpati. Juga pada saat dia masih kecil umur 12 tahun, ibunya pun membawa burung merpati. Ya. Tetapi memang ini adalah waktunya masuk, dia mau menyatakan kerajaannya, otoritasnya berkuasa. Ya. Ada waktu di mana Yesus harus segera membersihkan bait Allah. Ini menunjukkan peristiwa. Ya, kalau saudara teliti, ya tentunya dengan Roh Kudus, peristiwa dari 11 ini menunjukkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Ketika Yesus nanti datang, dia tidak datang naik keledai lagi. Dia datang di atas awan, tidak mengendarai keledai. Tetapi peristiwa dia mengutuk pohon ara itu terjadi, akan terjadi. Karena ketika dia lewat itu keesokan harinya setelah dia keluar dari bait Allah gelap, dia melihat ada pohon ara. Aduh, daunnya rimbun sekali pohon itu, lebat daunnya, hijau luar biasa besar dan lebat daunnya. Dan dia mencari sesuatu, buah. Kali-kali dia menemukannya. Dia mungkin searching seperti di bait Allah ini, dia mulai survei, observasi, dia melihat. Demikian juga di pohon ara itu dia mulai dicari. Ternyata tidak ada buahnya. Cuman daun doang. Daun yang rimbun, hijau daun doang, tidak ada buahnya. Ya, kalau keterangan dari Alkitab memang pada waktu itu musim buah pohon ara itu belum musimnya. Tetapi Yesus berkata kepada pohon itu, mulai dari hari ini tidak ada seorang pun yang akan memakan hasil dari buah dari pohonmu. Sepertinya sesuatu yang jahat. Ya. Orang memang belum waktunya, belum musimnya. Kenapa harus dimintain buah? Ya, kenapa Yesus harus berkata mulai hari ini tidak ada orang lagi
yang akan memakan buahmu. Yesus hanya berkata demikian. Dan murid-murid semuanya, ke-12 murid mendengarkannya. Saya ceritakan dulu baru nanti saya artikan. Mereka semua mendengarkannya. Mereka tidak berani komplain, tidak berani berkata, Tuhan memang gak musimnya kok, kenapa Tuhan cari buah di sini. Mereka gak komplain, mereka gak berani ngomong. Diam, cuma mendengar. Kemudian mereka semua itu memang sebagai follower. Jadi mengikut aja. Mengikut aja. Dan ketika Yesus kemudian tibalah Yesus ke bait Allah, dibongkar balikannya itu semua, dibersihkannya lagi. Tadi barusan ngutuk pohon ara, sekarang orang yang sudah lama bertahun-tahun berjualan, kenapa baru sekarang dijongkir balikannya, diusir semua, kenapa baru sekarang? Dan kemudian dia berkata, seharusnya rumahku adalah rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Murid-murid jadi bengong semua, jadi bingung semua. Kok baru sekarang? Tadi habis mengutuk, sekarang kayaknya jongkir balik. Jadi makanya banyak anak-anak Tuhan sekarang ketika membaca ayat ini, oh Tuhan ini marah toh. Dari awal nih Tuhan lagi bad mood ini, lagi marah. Tadi tiba-tiba pohon ara dikutuk. Sekarang orang yang enak-enak berjualan, toh itu kan untuk persembahan. Mempersembahkan burung merpati itu untuk persembahan. Kenapa dibongkar? Penukar uang, siapa tahu uangnya gede-gede mau ditukar uang kecil untuk persembahan. Dipinggirkan semua, ada money changer di sana. Dipinggirkan semua, mungkin dari orang-orang dari luar yang lain dan dengan uang yang berbeda ditukar. Kenapa dijungkir balikan? Toh uang itu untuk bait Allah. Semua jadi pikir, apa sih Tuhan ini? Capek ya kemarin naik keledai ya, begitu ya. Kenapa Tuhan lagi bete ya seperti itu? Mereka tidak berani ngomong. Tidak berani mempertanyakan why. Tetapi hari ini saya beritahukan, ini merupakan rentetan peristiwa yang akan terjadi ketika Dia datang lagi nanti sebagai kerajaan. Ya. Nanti Dia juga mulai hari ini beberapa hari yang ke depan, Dia akan mencari pohon ara dan Dia melihat ada buahnya enggak? Ada buahnya enggak pohon ara ini? Kalau tidak ada buahnya, akan dikatakan mulai hari ini tidak ada seorang pun yang akan memakan buah daripadamu. Kemudian dilihat bait Allah, gereja Tuhan. Masih ada penipu enggak? Masih ada pencuri enggak? Masih ada orang yang suka berjual beli enggak? Masih ada orang yang memutar balikan firman Tuhan enggak? Menukar uang itu memutar balikan firman Tuhan. Segalanya sesuatu di bait Allah. Masih ada untuk mencari keuntungan pribadi enggak? Ini dia lihat semuanya. Peristiwa ini akan terjadi sekali lagi. Kalau 2 kali Yesus membersihkan bait Allah, saat-saat ini Dia ketiga kalinya akan membersihkan bait Allah. Setiap peristiwa harus terjadi 3 kali dalam Alkitab. Yesus membersihkan bait Allah baru 2 kali. Dan yang ketiga kalinya adalah dibersihkan, yaitu saudara dan saya. Ini bait Allah yang harus dibersihkan. Masih adakah iri hati di dalam hatimu? Masih adakah kecongkakan di dalam hatimu? Masih adakah kepentingan pribadi di dalam hatimu? Bait Allah, engkau adalah bait Allah. Kemudian dilihat Tuhan, bagaimana sudah berbuah enggak dirimu? Ada buahnya enggak? Besar tetapi tidak berbuah. Daunnya lebat, banyak sekali pelayanan di sana pelayanan sampai habis waktunya tidak ada, tapi buahnya apa? Uang masuk banyak, buahnya apa? Tuhan melihat sekarang. Dia sedang melihat. Pohon ara itu dilihat. Ada buahnya enggak? Kalau cuma daun doang, ngapain? Udah deh, mulai hari ini enggak ada orang yang makan buahmu.
Kalau cuma ngomong doang, firman yang dikeluarkan dari mulut keluar begitu saja, ngomong aja. Nyanyi haleluya, suara indah semuanya, main sampai tangannya dibalikin gini atau gimana ya. Terlalu banyak sekali lebih begitu. Tapi apa? Dengan apa? Show dirimu? Atau adakah roh di dalammu? Atau adakah buah yang kau hasilkan? Buah ini di sini bukan anak. Tapi adakah buah pertobatan yang kamu hasilkan? Adakah hidup ini ada pertobatannya? Kalau kita banyak pelayanan tapi masih tetap dalam dosa, banyak ini saudara. Saya harap tidak di sini. Ya. Banyak orang yang sudah pelayanan banyak tapi tetap masih tinggal di dalam dosa. Tidak ada buah yang dihasilkan. Mungkin banyak bawa jiwa, tetapi orang yang membawa jiwa itu tetap hidup dalam dosa. Tidak ada apa? Buah pertobatan. Yang dicari Tuhan itu bukan bawa jiwa yang banyak. Oh Tuhan, aku kan sudah bawa jiwa 1000, aku kan sudah bawa jiwa 2000. Tapi Tuhan mencari dalam dirimu, adakah buah pertobatan di dalam dirimu? Itu yang dicari. Bukan banyak-banyaknya kamu bawa orang jiwa kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana jiwamu? Bagaimana dirimu? Ada buah pertobatan gak dalammu? Itu yang dicari Tuhan. Kalau tidak ada buah pertobatan, maka Tuhan akan berkata kepadamu seperti Dia berkata kepada pohon ara ini. Mulai hari ini tidak ada orang yang akan makan buah dari pohon. Selama kita hidup, kalau tidak menghasilkan buah, Tuhan tidak mengendaki. Dia akan berkata kepada hidup kita seperti kepada pohon ara ini. Saat ini Tuhan sedang menyelidiki pohon ara. Ada pertobatan gak dalam kehidupan kita? Bukannya daun yang rindang, bukannya terkenal dengan pelayanan yang indah, yang luar biasa. Wah, baptis sana, baptis sini ya. Banyak sekali yang dibaptis, kunjungan sana, kunjungan sini, doakan sana, doakan sini. Semua didoakan semua. Tetapi dirinya sendiri tidak ada buah. Dirinya sendiri tidak ada pertobatan. Yang ada di depan itu hanya layer-layer. Selubung, topeng. Yang kelihatannya, oh dia sudah rohani, oh dia sudah. Tapi ternyata, seperti saudara ngelihat, kalau melihat pohon, kemudian daunnya banyak, saudara pasti yakin, pasti ini ada buahnya, betul kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya daunnya nggak ada, kita udah kelihatan nih, ya kan? Ini nggak ada daunnya, pasti nggak bakalan ada buahnya. Nah, dari penampilan pohon ara ini, seharusnya dia banyak buahnya. Seharusnya dia pasti ada buahnya di dalamnya. Dan Yesus mengharapkan itu. Tetapi ketika dicarinya, tidak ada buah. Tidak ada buah sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Setelah Yesus menjungkir balikan itu bait Allah semuanya. Meja-meja penukar uang. Ya, semuanya dibersihkan itu dua. Dan dia berkata, inilah rumahku yang akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Ya. Kalau kehidupan saudara merasa seperti dijungkir balikan, coba cek, jangan salahin kanan kiri, jangan salahin siapa, tapi cek, apakah di dalammu ini masih ada meja pentukar uang? Apa di dalammu ini masih ada cara-cara engkau berbisnis seperti itu? Ada keinginan, kepentingan pribadi? Ya. Kalau itu masih ada, kalau selagi engkau masih dijungkir balikan oleh Tuhan, bersyukurlah. Berterima kasih karena Tuhan sedang mau membersihkan bait Allahnya, yaitu kehidupanmu, yaitu dirimu. Tuhan sedang mau membersihkan itu semua. Supaya bait Allah yaitu dirimu menjadi rumah doanya dia. Menjadi tempat pertemuan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus dan mempelainya, yaitu
saudara semua ini. Amin. Ketika saudara mengalami suatu masalah dalam kehidupan, siapa tahu itu Tuhan sedang membersihkan dirimu. Jangan salahkan peristiwa, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan si A, si B. Tapi cek, oh bener nih, di dalam nih ternyata ada masalah dengan diriku. Nah ini segera dibereskan, karena Tuhan segera datang. Dan ia datang tidak lagi seperti kelihatan, seperti dia naik keledai masuk ke Yerusalem. Tidak ada mata yang bisa melihat dia. Dia akan datang di atas awan-awan. Dan kepada siapa dia akan memperlihatkannya? Kepada orang yang sudah bersih. Di mana selalu setiap hari bergaul dengan dia. Orang itu akan bisa melihat dia. Amin. Peristiwa ini harus terjadi. The light shine in the darkness. Tuhan ini sedang menyelidiki dengan sinar yang terang di dalam kehidupan kita. Kegelapan itu sudah pasti di dunia. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Dia tidak menghendaki adanya kegelapan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dia seleksi semuanya. Dia selidiki semuanya. Bersihkan semuanya. Kalau ada yang kotor dia segera bersihkan itu semuanya. Dan kemudian ia berjalan pagi-pagi bersama dengan murid-muridnya. Di ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka baru teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Dia baru ingat kemarin ternyata Tuhan sempat mengutuk itu pohon ara. Berkata kepada pohon ara itu. Lalu dia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah, jadi ketika dia mendengar Yesus berkata kepada pohon ara itu, dia bingung. Murid-murid itu bingung. Dan murid-murid pada saat itu cuek aja ketika Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara. Don't care, gak peduli. Ah Tuhan ini ngawur kali ya. Ngomong kayak gituan ke pohon ara, mereka gak peduli, tetap ada jalan. Tapi ketika mereka itu semua melewati lagi pohon ara itu, yang kemarin mereka lihat itu pohonnya daunnya begitu rindang, segar, besar, bagus. Ketika mereka lihat itu sudah kering semua sampai ke akar-akarnya. Baru mereka mengerti. Oh ternyata kemarin tuh Tuhan Yesus tuh mengutuk kepada pohon itu. Baru mereka mengerti, baru mereka tahu bahwa yang berkata itu adalah Yesus dan Raja di atas segala raja. Lalu jawab Yesus kepadanya, percayalah kepada Allah. Jawabnya Yesus gitu. Jadi apa? Kemarin tuh murid-muridnya gak percaya sama dia. Waktu mendengar Yesus, mulai hari ini ya, tidak akan ada seorang pun yang makan buah dari pohonmu. Muridnya tuh, ngomong apa sih? Kamu gak ngerti? Ya sudah, gak percaya. Oh pohon begitu gede, rindang gitu. Kok Tuhan ngomong gitu? Kayak gak percaya. Tapi ketika melihat buktinya, melihat pohon yang besar itu jadi kering seakar-akarnya, baru ia ingat, iya ya kemarin Tuhan kan ngomong kepada pohon ini. Tuhan gak cabut loh. Tuhan cuman ngomong. Tuhan cuman berkata. Dan si Petrus berkata kepada Yesus, ternyata Rabi, pohon yang kau kutuk kemarin sudah kering loh. Dan Yesus menjawab adalah, makanya kamu percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Kalau kamu percaya kepada Allah, kamu memiliki terang Kristus itu. Kamu memiliki kerajaan itu. Ketika kamu percaya kepada Allah, kamu memiliki semua kerajaan Allah Bapa itu. Dan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah
dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya dan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Yesus menyampaikan hal ini karena murid-murid ini mulai bimbang, mulai ragu. Melihat apa yang dilakukan Yesus, mereka mulai bimbang, mulai ragu. Kemarin waktu datang, waktu entry masuk ke Yerusalem, semua berkata, Raja diberkatilah engkau. Raja diberkatilah, Hosana. Hosana bagi anak Daud, bagi raja. Semuanya diberkati semua seperti itu. Mereka melihat itu sebagai raja. Tapi ketika mereka melihat Yesus mengutuk pohon ara, dan ketika mereka melihat Yesus di bait Allah, jungkir balikan tuh semua yang ada di bait Allah, mereka tidak bisa melihat itu raja. Mereka lihat itu sebagai ini orang gila kali ya. Kenapa ya kok meja baik-baik dijungkir balikan? Kenapa? Ini Tuhan marah ya? Seperti itu. Tuhan kok marah? Kok marah? Kok jahat banget sih? Melihatnya di situ. Kok jahat sih? Nah, melihatnya jahat, tidak melihat rajanya. Mulai bimbang, ragu. Benar gak sih ini raja? Kok raja marah? Benar gak sih ini Mesias? Kenapa Mesias marah? Benar gak sih ini raja dari segala raja, Tuhan itu kenapa marah? Makanya ayat ini sering dipakai hamba Tuhan sebagai alasan untuk boleh marah. Padahal di sini tidak ada kata marah, ya kan? Tuhan tidak marah. Coba kalau saudara baca, tidak ada kata-kata Yesus marah, tidak ada. Tapi hamba Tuhan semua langsung kutip ini. Tuhan Yesus pun marah kok, saya boleh marah. Betul Pak Pendeta? Padahal tidak ada kata-kata marah di sini. Ya, tindakan Yesus itu bukan tindakan marah, tapi dia membersihkan sebagai raja. Dia membersihkan sebagai Tuhan, dia membersihkan sebagai anak Bapa. Ini rumah Bapaknya, dia melakukan itu untuk Bapaknya, dibersihkan. Jadi dia bukan marah. Jadi mulai hari ini hamba Tuhan, jangan pakai ayat ini untuk alasan engkau boleh marah. Ya, karena tidak ada kata sedikit pun di sini ada kata marah. Jadi Yesus melakukannya karena dia sebagai raja. As a king, dia melihat semuanya berantakan semua. Dia melihat ini rumah Bapakku kenapa jadi sarang penyamun. Makanya dia bersihkan semuanya. Dijongker balikan dan sebagai raja. Nah, Petrus baru mulai melihat, mulai ragu. Makanya Tuhan berkata, oleh karena itu jawabnya apa? Percayalah kepada Allah. Nah, saya mau bahas di sini dulu. Percayalah kepada Allah. Apa itu percaya kepada Allah? Apakah kita semua ini percaya kepada Allah dari kecil, dari dibaptis, sudah percaya pada Tuhan Yesus? Apakah itu arti dari percayalah kepada Allah? Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan have faith in God. Have faith in God. Punyalah iman di dalam Bapa. Punyalah iman di dalam Tuhan. Tetapi original word, kata-kata yang aslinya adalah have the faith of God. Have the faith of God. Atau juga have the God kind of faith. Jadi bukan hanya percayalah kepada Allah, tapi milikilah imannya Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, ini dibaptis, ini kita percaya kepada anak Allah, pada Yesus Kristus kita dibaptis. Tapi jujur aja pada diri kita masing-masing, kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, bahwa kita belum memiliki imannya Allah. Imannya Allah itu yang harus dimiliki. Yesus katakan, kalau kamu mau berkata kepada pohon ara itu yang tadi rimbun
berdaun banyak itu, kemudian dikatakan mulai hari ini tidak ada seorang pun yang akan makan buah dari pohon ini. Dan itu terjadi. Kamu harus bukan hanya percaya kepada Allah, tapi harus memiliki iman yang seperti Allah Bapa. Iman yang seperti Allah Bapa. Bagaimana itu iman yang seperti Allah Bapa? Apa itu iman yang seperti Allah Bapa? Have the God kind of faith. Seperti apa? Hanya percaya. Saya barusan ini melihat banyak di apa ini namanya? Ya, Instagram something itu keluar banyak seperti mereka klaim segala sesuatu diklaim dalam nama Yesus, semuanya ini in the name of Jesus, segala in the name of semua mereka perkatakan. Apakah seperti itu? Memiliki iman seperti Allah itu apakah dalam nama Yesus, seperti itu semuanya dalam nama Yesus. Aku dapat jodoh dalam nama Yesus, aku dapat bisnis, keuangan dalam nama Yesus, aku sembuh. Dan apakah seperti itu yang harus kita perkatakan setiap hari? Apakah itu iman yang seperti Yesus katakan, have faith in God, have the God kind of faith? Apakah seperti itu? Nggak bisa. Kalau kita hanya kayak gitu, itu jadi kayak mantra. Dalam nama Yesus, oh kita perkatakan setiap hari, betul. Tetapi kalau hanya perkatakan saja, tapi tidak memiliki yang seperti Allah, maka itu tidak akan terjadi. Banyak yang berkata-kata, tetapi tidak bisa memindahkan gunung. Tidak bisa membuat pohon ara itu jadi kering. Ternyata gunung persoalannya masih ada. Padahal dikata-katain terus dalam Yesus, tapi tetap ada gunung persoalan. Karena itu jadi mantra. Nah, ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Di akhir zaman ini, bagaimana kita memiliki iman? Iman yang seperti apa? Yang akan membawa kita untuk berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Iman yang seperti apa? Kalau hanya iman percaya, pokoknya sebut nama Yesus, itu bukan iman. Imannya Bapa itu apa? Bukan iman yang mati. Imannya Bapa itu iman yang hidup. Alive. Bapa itu hidup. Yesus berkata, mulai dari awal dan sampai hari ini, Bapa ini tetap bekerja. Artinya Bapa ini tetap alive, hidup. Saudara sudah sering mendengar ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, ya kan? Ketika orang buta itu sejak lahir, kemudian semua orang bertanya, ini salahnya siapa nih? Ya kan? Salahnya dia, dosanya dia, atau dosanya orang tuanya kah? Atau bagaimana, siapa yang salah nih? Dan Tuhan katakan bukan salahnya siapa-siapa, tapi supaya kemuliaan Allah Bapa itu dinyatakan. Ya. Karena itu dia menyembuhkan orang tersebut. Dia mengambil tanah, menaruh di mata orang tersebut, dan orang itu menjadi jelek matanya. Dan Tuhan katakan, aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku selagi masih siang. Sebab nanti akan ada waktunya malam. Kalau malam sudah tidak bisa bekerja lagi. Selagi siang aku akan mengerjakan pekerjaan Bapakku. Nanti akan ada waktunya malam itu datang dan aku tidak bisa mengerjakan lagi. Namun selama aku ada di dalam dunia ini, Yesus katakan, aku adalah terang itu. Jadi waktunya siang dan malam itu ditentukan dari terang. Yesus sekarang ada di surga. Yang ada di dunia saat ini, yang di bumi saat ini apa? Roh Kudus. Nanti akan ada waktunya Roh Kudus ini ditarik kembali. Nah, itulah malam. Sekarang ini masih siang. Selagi masih siang, Yesus katakan, aku harus bekerja untuk kemuliaan Bapa.
Artinya tadi balik ke situ, iman itu yang terus hidup, bukan iman yang stuck, iman yang berhenti hanya dalam nama Yesus. Oh Tuhan pasti tolong dalam nama Yesus. Bukan seperti itu, tapi iman yang growing, yang alive, hidup. Itu adalah iman daripada Bapa. Nah itu yang harus kita miliki. Iman yang hidup, bukan iman yang stuck, bukan iman yang hanya berhenti sampai di sini. Kalau kita berhenti iman, oh ya saya percaya Yesus Kristus sudah dibaptis, aku percaya kepada Tuhan Yesus, sudah. Saat ini juga aku percaya Tuhan pasti akan tolong saya, Tuhan pasti akan berkati saya percaya itu. Nah kalau sampai di situ hanya untuk saya saja, itu adalah iman yang stuck. Sedang iman Bapa itu bukan self-center. Iman Bapa itu adalah untuk semua kerajaannya Dia, yang alive, yang hidup. Mau lihat? Yuk kita buka kembali Kejadian 1. Inilah iman yang harus dipunyai. Dan ketika Yesus berkata, percayalah kepada Allah, have the kind God of faith. Punyailah iman yang seperti Allah. Iman yang seperti apa? Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 dan sampai 5. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, terjadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ini pasti sudah hafal kayaknya ya. Apalagi guru sekolah minggu pasti hafal banget ya kan. Tapi pernahkah engkau memperhatikan hal ini? Dia 6 kali, Allah berkata 6 kali berkata, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan hari kedua juga dia berkata, jadilah petang, jadilah pagi. Di ayat 6 sampai 8. Di ayat 6 sampai 8. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya. Ketika hari pertama, semuanya langsung berkata, Tuhan berkata, terang, jadilah terang. Ya. Dan dia melihat itu semuanya baik. Maka dia katakan, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua, Tuhan menciptakan apa ibu? Sekolah minggu, guru sekolah minggu menciptakan apa? Cakrawala. Cakrawala, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan itu ada dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kemudian setelah cakrawala apa? Ayat yang ke-9, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Semua ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang,
yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihatnya bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dari dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, dan firman-Nya, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-5. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi dan bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Apa yang sama? Jadilah petang, jadilah pagi. Setiap hari Bapa berkata, setelah dia menjadikan terang, memisahkan dari semua kegelapan, tetap ada. Jadilah petang, jadilah pagi. Hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi. Hari kedua, jadilah petang, jadilah pagi. Hari ketiga, jadilah petang, jadilah pagi. Hari keempat, jadilah petang, jadilah pagi. Hari kelima, jadilah petang, jadilah pagi. Hari keenam. Hari ketujuh, sebentar kita akan menuju ke hari yang ketujuh. Tidak ada petang lagi, tidak ada malam lagi. Selama bumi masih ada, selalu ada siang dan malam. Ada musim menabur dan menuai. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Itu masih ada. Tapi ini sebentar lagi sudah tidak akan ada lagi. Karena itu Yesus berkata, selama hari masih siang, aku akan mengerjakan pekerjaan dari Bapakku. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Light shine in the darkness. Saat ini Yesus ada di dunia? Ada di dunia? Yesus ada di surga. Yang di dunia adalah
Roh Kudus. Yang di mana Roh Kudus? Ada di mana Roh Kudus? Roh Kudus di mana? Kok gremeng sih jawabnya? Roh Kudus ada di mana? Kok nggak berani ngomong? Roh Kudus ada di mana? Nah, bukan di angkasa, bukan kayak gitu lagi. Roh Kudus ada di mana? Di dalamku, di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu ada Roh Kudus, dan itu adalah terang itu. Tapi ada waktu hari ke-7 nanti, ketika gelap, di mana terang ini diambil. Terang ini harus meninggalkan dunia ini. Setiap orang Roh Kudus akan ditarik pulang, yaitu rapture. Kalau orang yang tertinggal sudah tidak memiliki terang itu lagi. Hanya iman, tapi iman yang sudah stuck. Sekarang ini imannya growing, bertumbuh. Karena apa? Ada terang di dalam kita. Selama ada terang di dalam kita, iman kita yang kecil itu bisa bertumbuh. Justru itu karena masih siang, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita mengerjakan iman Bapa itu dalam kita. Amin. Jadi jangan seperti pohon ara itu. Yang penting kan gue berdaun, yang penting kan aku banyak pelayanan, yang penting kan aku sudah melayani, yang penting kan aku sudah kesana, yang penting kan aku sudah terima Yesus, yang penting kan aku sudah... Tidak! Yang penting ada buahnya enggak? Itu yang penting. Buahnya apa? Enggak usah gede-gede buahnya. Yang penting ada pertobatan setiap hari dalam kehidupanku. Itu adalah buah yang dinanti-nantikan, yang mau dimakan oleh Yesus. Ketika Yesus lapar, dia melihat ada buah pertobatan enggak nih dari pohon ara ini. Itu yang mau membuat dia kenyang. Pertobatan satu orang, pertobatan hati, itu yang membuat Yesus kenyang. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur, dia dalam keadaan lapar. Murid-murid pergi mau beli makanan. Ketika kembali dikasih makanan, aku sudah makan. Duh, bingung semuanya. Makan dari mana? Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan Bapakku. Apa itu? Membuat satu orang bertobat. Dan Yesus memiliki pertobatan itu sudah dalam diri dia itu. Dia tidak perlu bertobat, dia adalah raja, dia tidak berdosa. Tapi ketika kita mengerjakan pekerjaan Bapa, ada orang yang bertobat. Dan kita pun bertobat. Itulah makanan yang mengenyangkan Yesus. Dan itu dicari di pohon ara ini. Jadi saudara jangan kejar pelayanan banyak-banyak. Tapi kejar hasilkan buah pertobatan setiap hari sebanyak-banyaknya. Amin. Kalau saudara hanya fokus dalam, wah supaya terkenal banyak pelayan sana sini sih, tapi tidak ada pertobatan sedikit pun dalam hatimu, itu akan menjadikan dirimu bebal. Dan Tuhan akan mengutuk orang yang bebal. Tuhan paling benci dengan orang yang bebal. Tapi dia melihat perempuan yang berzina bertobat, melihat perempuan Samaria yang punya suami banyak bertobat, itu menyenangkan bagi dia, mengenyangkan bagi dia. Tapi sekalipun melihat ahli-ahli Taurat ini orang Farisi, kayaknya mereka berdoa dengan wah panjang-panjang kata-katanya segala macamnya rohani, tapi hatinya tidak bertobat. Yesus menyelidiki hatinya, tidak ada pertobatan. Percuma, makanya Tuhan berkata, kamu doa panjang-panjang gak ada gunanya, karena tidak ada pertobatan. Tetapi kalau ada pertobatan sudah di dalam hatimu, dan kamu memiliki imannya Allah Bapa, kamu memiliki iman yang seperti iman Allah, yaitu iman yang hidup, alive. Kamu tidak perlu baca banyak-banyak mantra semuanya. Kamu cukup berkata, terang, terang itu jadi. Amin. Bersih, bersih. Kau cukup berkata satu kata, seperti perkataan Allah Bapa. Terang, semuanya terjadi terang. Itu harus dikerjakan, bukan dihafalkan.
Bukan dijadikan mantra. Tidak bisa dijadikan mantra. Dikerjakan. Walaupun setelah kita mengalami ada bimbang, ada sedikit gini. Tapi Tuhan, ampuni aku yang bimbang hati ini. Nah, ada pertobatan dulu. Ampuni aku yang sempat ragu ini. Ampuni Tuhan. Dan katakan, terang itu ada di dalam kehidupanku. Maka terang itu ada dalam kehidupan kita. Kita gak butuh uang. Tapi kita butuh terang Yesus Kristus. Amin. Kalau terang itu ada di dalam kita, Dia tuh menerangi semuanya. Dan itu langsung seperti Dia mau apa. Makanya Dia berkata kepada orang banyak di Matius 6. Kalau kamu cuma khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu dicari orang kegelapan sana. Orang di dunia sana yang memiliki gelap. Tapi kamu yang sudah memiliki terang itu, Bapamu yang di surga, kerajaanmu di surga, pemerintahanmu yang di surga, itu tahu kamu membutuhkan apa, itu tahu. Tapi cukup cari imannya ini yang gerak, kebenarannya ini apa? Iman yang bergerak. Bukan hanya speak of the name of Jesus, gak bisa itu saja. Seringkali orang berkata, oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan itu yang harus keluar. Tapi faith itu, iman itu yang harus keluar. Dari mana keluarnya? Dari hati yang bertobat, baru akan muncul iman. Selama hati belum bertobat, tidak akan bisa muncul iman. Yang keluar adalah mantra. Dalam nama Yesus, ditengking semua, dalam nama Yesus tidak akan terjadi ini, semua. Itu gak bisa. Tidak perlu engkau perkatakan seperti semuanya. Dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit. Dalam nama Yesus tidak ada ini. Dalam nama Yesus segala kutuk-kutuk ini semua. Jadi kalau saudara angkat itu perjamuan lama, dalam nama Yesus ini semua disampaikan itu semua. Itu mantra. Tapi cukup ketika engkau berkata, di dalam nama Yesus ada terang Kristus di dalam kehidupanku. Maka Dia akan menyelidiki, menerangi kita semua. Amin. The light shine in the darkness. Ini yang harus kita kerjakan selagi masih siang. Sebab nanti akan ada waktunya malam, di mana kita semua tidak bisa bekerja. Artinya apa tidak bisa bekerja? Loh sekarang kita malam juga ada. Artinya kalau ada malam itu artinya apa? Sudah tidak ada Roh Kudus lagi. Nanti akan ada waktu di mana Roh Kudus tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa bekerja. Jadi semak selama kita masih ada terang, ada Roh Kudus di dalam kita. Ayo bekerja. Terutama bekerja apa? Kalau bait Allahmu ini, tubuhmu ini dibersihkan, relakan dibersihkan. Jangan ditahan. Yang sebelah sini aja Tuhan boleh dibersihin, yang sebelah sini jangan, ini punya aku. Ya, yang sebelah sini aja Tuhan boleh bersihin, yang ini jangan. Bagian ini saja Tuhan boleh bersihin, yang ini jangan. Tapi biarkan seluruh bait Allah yang adalah tubuhmu itu dibersihkan semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar itu dibersihkan semuanya. Jangan ada engkau yang tahan. Supaya apa? Terang. Dan kalau terang, hanya berkata, jadilah petang, jadilah pagi. Maka itulah terjadi. Terjadi. Tidak harus mengutip perkataan firman Tuhan yang banyak-banyak. Terjadilah kehendak-Mu Bapa. Itu terjadi semuanya. Amin. Thy kingdom come, thy will be done. Dan itu akan terjadi kalau keluar dari iman, dari hati yang sudah bertobat. Maka itu akan done. Kalau sudah done, ya done. Jadi percayalah kepada Allah. Yesus berkata kepada Petrus, milikilah imannya Allah Bapa. Iman yang seperti Allah Bapa. Apa iman seperti Allah Bapa? Sudah saya jelaskan tadi. Tapi masih ada lagi, nanti saya sambung lagi minggu depan. Amin. Haleluya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan.